Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mutia. Hari ini Ustazah akan melanjutkan pembelajaran mengenai perbandingan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan. Ananda Ustazah kelas 5B semua, fokus konsentrasi, siapkan alat tulisnya, pena, pensil, dan kertasnya ya, supaya bisa belajar bareng dengan Ustazah ya. Yuk kita mulai, baca bismillah ya. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perbandingan. Perhatikan contoh soal di bawah ini dengan teliti dan seksama. Judulnya adalah berkreasi di akhir pekan. Ada dua gambar di sini ya, ada gambar kue red velvet dan ada gambar Siti dan ibunya itu sedang membuat jus jeruk ya. Ini ada keterangan gambarnya. Yuk disimak ya, Ustazah baca ya. Ibu dan Siti akan membuat cake red velvet dan jus jeruk untuk mengisi kegiatan akhir pekan. Dibutuhkan tepung terigu dan tepung gula untuk membuat red velvet. Sementara untuk membuat jus jeruk dibutuhkan air jeruk dan air matang. Saat membaca resep, Siti kebingungan karena ada beberapa kalimat yang tidak dipahami Siti. Yuk kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan Siti dan ibunya. Nomor 1 yuk kita bahas bersama-sama. Jika untuk membuat 3 jus jeruk dibutuhkan 80 gram air gula dan 120 gram air matang, maka perbandingan air matang dan keseluruhan bahan adalah, kita teliti dulu soal ceritanya enak ya. Yang ditanya itu adalah perbandingan ya. Perbandingan air matang dan keseluruhan bahan. Perbandingan, maka kita buat dulu diketahuinya seperti biasa. Ini yang diketahui. Yang pertama air gula 80 gram. Lalu ada air matang 120 gram. Maka air matang dibanding keseluruhan bahan, karena yang ditanya tadi perbandingan air matang dan keseluruhan bahan. Tadi kan bahannya ada air gula sama air matang ya kan? Berarti 120 banding ditambahkan dulu 80 dengan 120-nya. 80 tambah 120 jadi 200. Nah, 120 banding 200 itu bisa ditulis juga seperti ini. 120 per 200. Kita kecilkan karena perbandingan itu adalah pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 40, ya kan? Menjadi 120 bagi 40, 3 per 5. Makanya ini ada sederhanakan keduanya dibagi 40. Nah, 3 per 5 ini bentuk pecahannya. Kalau perbandingannya biasa ditulis ke samping. Jadi 3 per 5. Berarti perbandingan air matang dan keseluruhan bahan adalah 3 banding 5. Paham ya? Nah, kita sambung ke soal nomor 2. Perhatikan. Nih, untuk membuat red velvet cake, banyak tepung terigu dan tepung gula yang dibutuhkan adalah 3 berbanding 2. Jika tepung gula yang tersedia di rumah ada 400 gram, tepung terigunya berapa ya? Bisa dicari nak, kalau perbandingannya sudah dikasih tahu. Yuk diperhatikan yang diketahui. Yang diketahui itu yang pertama adalah perbandingan tepung terigu dan tepung gula. 3 banding 2. Berarti 3-nya ini adalah perbandingan terigu. Ya kan? 2-nya adalah punya si gula. Ya, si tepung gula. Tepung gulanya udah dikasih tahu, beratnya 400 gram. Kita mau cari tepung gulanya berapa ya? Nah, dibuat dalam bentuk perbandingan tepung terigu banding tepung gula sama dengan 3 banding 2. Terigunya 3, gulanya 2. Nah, tadi kan udah tahu nih tepung gulanya kan udah tahu ya 400 gram. Diganti tepung gulanya, dimasukkan angkanya. Berarti jadi menjadi tepung terigu per 400. Tepung gulanya ini nak, yang ini. Tepung gulanya yang ini kita ganti sama angka. Sama dengan 3 per 2. Sesuai sifat pecahan senilai, maka yuk perhatikan. Tepung terigunya belum tahu ya. Yang udah tahu dulu nih kita perhatikan nih yang di bawah. 400 di sini. Di sini angka 2. Berarti kan, wah kita harus berpikir 400 itu
dibagi berapa ya biar jadi 2? Ya kan, ini kan pecahan senilai. Dia bisa dikecilkan. Dibagi 200 Ustazah. Nih, 200-nya ditulis di sini. Nah, kalau yang di bawah dibagi 200, atasnya pun harus dibagi 200. Kan itu sifat perbandingan senilai ya, menyederhanakan pecahan. Sebentar. Lanjutannya berarti tepung terigunya itu berapa dibagi 200 biar hasilnya 3. Berapa angka yang di sini? Berapa coba? Iya, berarti tepung terigunya itu dapatnya 200-nya. Dikali 3. Seperti yang ada di bawah ini. Nih, berarti tepung terigunya dapat 600 gram. Atau kita bisa mencari dengan cara cepat. Cara cepatnya yaitu, nih ada di bawah, sebentar Ustazah geser ya. Nih, atau dengan cara cepat bisa menggunakan yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui kali yang diketahui. Yang ditanya tadi siapa? Tepung terigu. Perbandingan yang ditanya, tadi perbandingan tepung terigu berapa? 3. Yang sudah diketahui tadi sih tepung gula 2 perbandingannya kali si gulanya berapa. Maka jadi 3/2 kali 400. Berarti 3/2 kali 400 per 1. Ini berarti jadi 3 kali 400, 1200 per 2. Berarti jadi 600. Nah, gitu. Ini dapatnya jadi 600. Semoga paham ya, Nak ya. Nah, kita berlanjut ke nomor 3. Jika perbandingan tepung terigu dan tepung gula adalah 4/3 dan selisih tepung terigu dan tepung gula adalah 80 gram, maka banyak tepung terigu dan tepung gula adalah, yuk kita perhatikan dulu apa yang diketahui di soal ya. Tepung terigu banding tepung gula tadi adalah 4/3 ya kan? Berarti terigunya perbandingannya 4, gulanya perbandingannya 3 ya. Yang dikasih tahu selisih. Selisih itu berarti apa, Nak? Kurangnya. Tepung terigu dikurang tepung gula dapatnya 80 gram. Berarti mana yang lebih banyak? Tepung terigu apa tepung gula? Tepung terigu ya. Tepung terigu dibanding tepung gula aja 4/3. Lebih besar perbandingan si terigu daripada si gula. Berarti nanti yang paling besar pasti tepung terigu. Nah, kita bisa mencari dengan perbandingan. Maka tepung terigu per tepung terigu dikurang tepung gula. Kok dikurang Ustazah? Karena yang dikasih tahu soal itu selisih. Nah, selisih itu tadi apa Ustazah bilang? Pengurangan. Maka perbandingannya pun harus kita kurangi. Tepung terigu, kok tepung terigu Ustazah yang di atas? Karena kita mau cari tepung terigu duluan ya. Tepung terigu per tepung terigu kurang tepung gula. Tepung terigu berapa perbandingannya? 4, masukkan. Tepung terigu kurang tepung gula, berarti 4 kurang 3 ya. Nih, sesuai yang tadi. Terigu perbandingannya 4, gula perbandingannya 3. Nah, dapatlah jadi tepung terigu per 80. Kok dapat 80 Ustazah? Ini tadi. Kan selisihnya 80 kan? Langsung dimasukkan. Jadi 4/1. Satunya datang dari mana? 4 kurang 3 ya. Nah, sesuai dengan sifat pecahan senilai kayak yang nomor 2 tadi. Kita cari dulu nih yang udah tahu nih. Nih 80 di sini, sebelahnya 1. 80 diapain ya biar 1 dibagi 80? Berarti atasnya pun pasti dibagi 80. Nah, berapa dibagi 80 biar jadi 4? Berapa dibagi 80 biar jadi 4? Berapa ini angka di sini yang cocok ya? Kayak mana mencarinya? Ya kalikan saja 4 kali 80. Berarti jawabannya 320 tepung terigunya. Gitu. Nah, yang mau kita cari kan tepung terigu sama tepung gula. Terigunya sudah dapat. Berarti kita bisa cari tepung gula. Nah, ada cara lain. Pakai rumus perbandingan seperti ini.
Nah, rumusnya adalah yang ditanya. Tadi yang ditanya tepung terigu kan? Nih, perbandingan yang ditanya tepung terigu tadi perbandingannya 4. Selisih perbandingan berarti 4 kurang 3 kali 80 selisih yang diketahui. Nah, dapat juga dia 320. Ini rumusnya. Kalau yang tadi pakai cara biasa. Nah, tepung terigunya sudah tahu 320 ya kan? Terus, bagaimana mencari tepung gula? Ya dikurang aja, jika tepung terigu 320, maka tepung gulanya adalah 320 kurang 80. Dari mana tadi 80? Dari soal, kan selisihnya 80, berarti tepung gulanya adalah 240 gram. Begitu. Lanjut ya, nomor 4 ya. Nih. Ini dia. Yuk kita baca. Perbandingan air gula dan air matang yang dibutuhkan untuk membuat jus jeruk adalah 2:5. Jika jumlah, perhatikan ada kata-kata jumlah. Jika jumlah air gula dan air matang adalah 420 ml, maka air gula dan air matangnya adalah, yuk diketahui. Yang diketahui adalah air gula banding air matang sama dengan 2:5. Berarti air gulanya perbandingannya 2, benar. Yang air matang perbandingannya 5. Ya, ini matang ya, Nak ya. Susah Ustazah nulisnya. Nah, berarti kalau ditambah air gula dengan air matangnya itu jumlahnya 420 ml. Ditambah, perhatikan. Maka bentuk perbandingannya jadi berubah karena yang dikasih tahu yang ditambah. Air gula per air gula tambah air matang. Perbandingan air gula berapa? 2, Ustazah. Letak 2 di sini. Perbandingan air gula tadi 2, letak di sini. Air matang 5, letak di sini. Baru air gulanya belum tahu, masih tetap air gula. Air gula tambah air matang kan udah tahu ini. Pindahkan dia kemari. Sama dengan 2:7. 2 tambah 5, 7. Sesuai sifat pecahan senilai, ya kayak tadi. 400 nih, yang udah tahu kan yang bawah kan nih. Ini kan, Ustazah tulis lagi ya, air gula per 420 sama dengan 2:7. Yang udah tahu ini kan yang di bawah. Yang penyebut kan yang ini yang udah tahu. Yang atas ininya belum tahu. Kita tengok dulu yang di bawah. 420 sama 7. Kan kita cerdas ya karena pasti kita mikir. 420 ini dibagi berapa biar 7 ya? Dibagi 60. Nih, kalau yang bawah dibagi 60, atasnya pun harus bagi 60. Nah, ini dia hasilnya nih. Datang dari situ dia. Biar dapat 7. Nah, berarti mencari air gula berapa? Nah, kayak tadi, titik-titik dibagi 60. Hasilnya 2. Berapa sih titik-titik ini ya? Angka berapa ini yang pas ya? Berarti cara mencarinya adalah 2 kali 60. Maka nanti dapat hasilnya 120. Atau, nih ada cara pakai rumusnya. Nih. Dengan cara cepat bisa menggunakan rumus. Yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per jumlah perbandingan kali jumlah yang diketahui. Kita mau cari air gula di luar. Air gula berapa tadi perbandingannya? 2. Jumlah perbandingannya berarti tambahkan perbandingannya. 2 tambah 5 kali 420. 2 tambah 5, 7. 2/7 kali 420. Berarti 2/7 kali 420 per 1. Ya udah, berarti kalikan ke samping. 2 kali 420, 840. Per 7 kali 1, 7. Nanti dapat hasilnya 120. Nah, gitu. Kalau air gulanya 120 nih, ya kan? Maka air matangnya kamu kurang 420 kurang 120. Dapat 300 ml. Nah, sekian saja pelajaran perbandingan kita pada hari ini. Semoga kamu paham. Kalau belum paham, silahkan dilihat lagi videonya. Dan catatan ini nanti PDF-nya akan Ustazah kirimkan juga. Setelah kamu melihat videonya, setelah kamu membaca catatanmu, baru kamu kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan Ustazah kirimkan. Nah, nanti malam insya Allah kita akan bahas yang ini.
tapi soalnya berbeda sedikit. Kita akan membahas LKPD nanti malam via Zoom meeting ya. Selamat ketemu nanti malam insya Allah. Sekian saja dari Ustazah. Tetap semangat belajar. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya ke Ustazah via Japri WA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.